Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Misteri Ijazah Jokowi. Selamat datang di serial eksklusif, Misteri Ijazah Jokowi, sebuah investigasi mendalam, yang akan mengungkap sisi yang selama ini jarang dibahas, tentang dokumen pendidikan seorang presiden. Isu ijazah Jokowi telah menjadi polemik panjang lebih dari 1 dekade. Pertanyaan sederhana tentang keaslian ijazah dan skripsi beliau, belum pernah dijawab tuntas, sementara pemerintah dan lembaga terkait memilih diam. Publik pun terus bertanya-tanya, dan media sosial menjadi arena perdebatan yang tiada henti. Dalam seri pembuka ini, kita akan menelusuri latar belakang polemik, bagaimana isu ini muncul, siapa yang mempersoalkannya, dan mengapa kontroversi ini terus hidup hingga hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar Anda, bagikan, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan seri-seri berikutnya. Ikuti setiap seri sampai akhir, karena dalam serial episode mendalam ini, kita akan menyingkap fakta, analisis hukum, risiko politik, dan dampak sosial dari polemik ini, agar Anda mendapatkan pemahaman lengkap yang selama ini mungkin sengaja ditutupi. Mari kita mulai menyelami misteri yang selama ini mengundang pertanyaan banyak pihak. Latar belakang polemik ijazah Jokowi. Isu ijazah Presiden Joko Widodo telah menjadi salah satu polemik politik yang paling panjang dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia modern. Bahkan, setelah lebih dari 1 dekade sejak muncul pertama kali, pertanyaan tentang keaslian dokumen pendidikan beliau belum menemukan jawaban yang jelas. Polemik ini bukan sekadar soal satu dokumen, tetapi soal transparansi, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap pemimpin tertinggi negara. Polemik ini pertama kali muncul menjelang pemilihan presiden tahun 2014 silam. Berbagai pihak mulai mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, tempat beliau menempuh pendidikan strata 1 di Fakultas Kehutanan. Meski isu ini awalnya terdengar hanya di lingkaran kecil akademisi dan aktivis, seiring waktu, media sosial dan berbagai portal berita mulai memperbincangkannya secara luas. Kontroversi semakin melebar ketika beliau terpilih kembali pada tahun 2019, dan masyarakat semakin penasaran karena dokumen asli jarang diperlihatkan. Publik semakin bingung ketika menemukan beberapa kejanggalan yang muncul dari dokumen yang sempat beredar. Misalnya, perbedaan gaya tanda tangan yang ada di ijazah, pas foto, perbedaan format, jenis kertas, dan nomor ijazah yang tidak konsisten dengan standar pada era 1980-an. Belum lagi pertanyaan mengenai skripsi S1 Jokowi, yang konon sulit ditemukan, atau tidak pernah dipublikasikan. Skripsi adalah salah satu syarat wajib kelulusan mahasiswa, sehingga ketiadaan bukti publik menimbulkan pertanyaan serius. Apakah skripsi itu benar-benar ada, ataukah memang hilang dari arsip universitas? Universitas Gadjah Mada sebagai pihak yang paling berwenang, justru memberikan jawaban yang ambigu. Pernyataan pimpinan universitas kadang mengonfirmasi keberadaan dokumen, kadang menghindar. Ketidakjelasan ini semakin menambah keraguan publik. Apakah benar dokumen yang beredar asli? Apakah skripsi benar-benar ditulis dan disimpan? Ataukah memang ada kekeliruan atau manipulasi data arsip? Di sisi pemerintah dan istana, sikap yang terlihat lebih banyak diam daripada memberi klarifikasi. Diamnya pihak istana bisa dimaknai sebagai strategi politik, mungkin untuk menghindari pemberian panggung bagi lawan atau kontroversi. Namun di sisi lain, strategi ini juga memicu kecurigaan publik, karena ketika pertanyaan sederhana tidak dijawab, persepsi bahwa sesuatu disembunyikan pun tumbuh subur. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, seharusnya memverifikasi dokumen pencalonan presiden. Namun, verifikasi KPU lebih bersifat administratif, hanya memastikan dokumen diserahkan lengkap, bukan meneliti keaslian atau validitasnya secara mendalam. Bawaslu juga bersikap pasif, karena mereka hanya akan menindaklanjuti jika ada laporan resmi yang diajukan. Padahal, masyarakat awam kesulitan mengakses dokumen otentik, sehingga laporan semacam itu nyaris mustahil. DPR pun tampak enggan menindaklanjuti, sebagian karena mayoritas kursi masih dikuasai partai pendukung presiden waktu itu, sehingga tidak ada insentif untuk membuka isu yang bisa merugikan pemerintah dan menguntungkan partai pengusungnya. Dari sisi sosial politik, polemik ini telah memecah masyarakat menjadi 2 kubu besar. Sebagian meyakini bahwa isu ini hanyalah fitnah politik, sedangkan sebagian yang lain yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Perang opini di media sosial semakin sengit,
diperparah oleh keberadaan buzzer, yang menyebarkan narasi mendukung atau menolak, tanpa memberikan bukti yang jelas. Rakyat pun bingung, mempertanyakan apakah yang mereka dengar adalah fakta atau hoaks. Selain itu, polemik ijazah Jokowi juga membuka ruang untuk analisis lebih dalam mengenai kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jika universitas, pemerintah, dan lembaga pengawas tidak mampu memberikan jawaban transparan, maka kepercayaan publik terhadap institusi-institusi ini akan menurun. Hal ini tidak hanya berdampak pada persepsi terhadap presiden, tetapi juga pada demokrasi secara keseluruhan, karena rakyat merasa informasi penting sengaja ditutup. Dari perspektif hukum, jika ijazah terbukti asli, tuduhan yang muncul selama ini bisa dikategorikan sebagai fitnah politik. Namun, jika terbukti ada pemalsuan, konsekuensinya sangat serius, mulai dari delegitimasi presiden, krisis konstitusi, hingga potensi gangguan stabilitas politik. Inilah mengapa polemik ini menjadi isu yang tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi juga sistem politik dan hukum di Indonesia. Perlu dicatat pula, fenomena ini bukan hanya soal dokumen fisik. Polemik ijazah Jokowi menjadi simbol dari bagaimana transparansi dan akuntabilitas diuji di Indonesia. Ketika hal yang seharusnya sederhana dibiarkan ambigu, maka keraguan dan kecurigaan tumbuh, dan media sosial menjadi arena perdebatan yang tiada henti. Disinilah peran analisis kritis menjadi penting. Kita perlu menilai fakta, memahami konteks hukum, dan melihat bagaimana lembaga negara bekerja, atau gagal dalam memastikan kejelasan informasi publik. Seiring berkembangnya isu, pertanyaan yang muncul tidak hanya seputar ijazah atau skripsi, tetapi juga mengenai sikap dan tanggung jawab lembaga negara. Mengapa KPU tidak meneliti lebih dalam? Mengapa Bawaslu tidak mengambil langkah proaktif? Mengapa DPR enggan mengangkat isu ini ke ranah resmi? Semua pertanyaan ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas publik. Ketidakjelasan ini juga memunculkan risiko politik yang nyata. Polarisasi masyarakat, misinformasi, dan spekulasi liar berpotensi menimbulkan keretakan sosial. Selain itu, ketidakpastian tentang dokumen pendidikan presiden menjadi preseden berbahaya bagi standar transparansi di masa depan. Jika presiden, sekaligus figur publik tertinggi negara, tidak bisa atau tidak mau menunjukkan bukti pendidikan, bagaimana rakyat bisa menuntut standar yang sama untuk pejabat lainnya? Dalam konteks ini, isu ijazah Jokowi menjadi lebih dari sekadar dokumen. Ia adalah cermin bagi kualitas demokrasi, kredibilitas lembaga, dan budaya transparansi. Ketidakjelasan informasi membiarkan opini publik terbentuk sendiri, dan di era digital, opini itu bisa sangat cepat menyebar membentuk narasi politik yang sulit dibendung. Polemik ijazah Jokowi juga mengajarkan kita pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam menilai seorang pemimpin. Tanpa bukti yang jelas, kritik atau tuduhan bisa menjadi fitnah, dan dukungan atau pembelaan bisa menjadi fanatisme buta. Inilah dilema yang muncul ketika informasi resmi sulit diakses, sementara publik menuntut kejelasan. Akhirnya, apa yang bisa disimpulkan dari polemik ini adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi prioritas. Ketika lembaga negara, universitas, dan pemerintah tidak mampu memberikan jawaban, keraguan publik akan terus ada. Isu ini tidak akan hilang dengan diam, atau dengan mengalihkan perhatian masyarakat. Sebaliknya, hanya dengan kejelasan dokumen, keterbukaan informasi, dan sikap proaktif dari pihak terkait, rakyat bisa menilai sendiri dan menaruh kepercayaan dengan lebih kuat. Dan demikianlah, latar belakang polemik ijazah Jokowi, memberi kita pelajaran penting bahwa sebuah dokumen pendidikan bisa menjadi simbol dari krisis transparansi, sekaligus pengingat bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama legitimasi kepemimpinan. Dari sini, kita bisa melanjutkan ke seri berikutnya, yang akan membahas syarat hukum dan aturan mengenai keaslian ijazah seorang calon presiden di Indonesia, agar kita memahami kerangka hukum yang seharusnya menjamin kejelasan informasi publik. Demikian pembahasan kita dalam seri pertama ini, mengenai latar belakang polemik ijazah Jokowi. Dari penelusuran hari ini, kita bisa melihat bahwa isu ini bukan sekadar dokumen pendidikan, tetapi cermin dari transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemimpin tertinggi negara. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar Anda, bagikan, dan subscribe channel Sahabat Gerakan Rakyat ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan seri-seri berikutnya yang akan lebih mendalam. Dukungan Anda sangat berarti untuk menghadirkan analisis kritis dan berimbang bagi publik. Di seri berikutnya, kita akan membahas tentang syarat hukum dan aturan mengenai keaslian ijazah seorang calon presiden di Indonesia.
Bagaimana undang-undang mengaturnya, dan apa konsekuensinya jika syarat itu dipertanyakan. Seri ini akan membuka babak baru dari polemik panjang ini. Pastikan Anda mengikuti setiap seri sampai akhir, karena hanya dengan pemahaman lengkap, kita bisa menilai fakta dan risiko dari polemik ini secara tepat. Sampai jumpa di seri berikutnya, dan tetaplah kritis dalam menelaah informasi yang Anda terima.